Buset, dari tadi mentang-mentang puasa lu buka-buka mulu HP, ngapain di? Biasa, gue mah puasa nggak puasa tetap aja bacaan gue berita. Buset, gue pikir lu main game. Enggak lah, gue nggak begitu suka nge-game kan, lo tau sendiri. Iya sih, lu gak suka nge-game, lu gak suka main-main sama kayak hubungan lu sama pacar lu ya, selalu serius. Waduh, curcol ya. Iyalah, daripada gua kan jomblo. Jadi gua kan jomblo. Jadi Kok jadi lo yang curcol bukan gue? ya biarin dong sekali-kali ya nggak sih? Setuju nggak sih? Berdua tadi lu ngeliatin apaan kalau bukan main game? Berita, sekarang beritanya lagi gede tuh masalah pulang kampung. Iya kan? Masalah pulang kampung kenapa? Kok jadi gede? Emang makanya apa kan kita udah bisa pada sholat tarawih dan segala macem. Harusnya itu bukan jadi isu nggak sih? Nah itu masalahnya. Orang udah boleh pergi kemana-mana, malahan tempat hiburan Tempat wisata udah dibuka bener. dengan bebas walaupun ada protokolnya gitu. Tiba-tiba dikira tahun ini nggak kayak tahun lalu kan, tahun lalu emang masih awal pandemi kita nggak boleh pulang kampung. Nah sekarang tuh tetap nggak boleh. Hah? Nah jadinya kan jadi pro kontra kan. Nah makanya kita baca berita yang bener dulu nih. Gue lagi cari-cari berita seru, tapi yang kalau gue pribadi sih gue malah seneng ya. Bentar, mohon maaf. Lo kan tinggal Bekasi nih. Iya, kan Itu- pulang kampung. Itu pulang kampungnya boleh lintas kota atau gimana nggak sih? Pokoknya ya lintas provinsi. Kalau kita kan kayak tinggal gue. Jakarta nih, Nah kalau kayak gue berarti gue ke Bandung nggak bisa nih. nggak bisa. Nah kalau kayak lo kan Jabodetabek hitungannya kayak satu area nggak sih? Tapi ya kayaknya sih boleh ya. Tapi gue pengen nggak boleh aja deh. Bentar, gue jadi penasaran nih. Alasannya nggak boleh, bukan nggak boleh. Alasannya dia lebih memilih untuk nggak pulang kampung dan seneng banget ada larangan mudik ini tuh apaan sih? Biasa di umur gue sekarang kan yang paling dihindari dari kumpul-kumpul keluarga kan ya lah apaan. Gue sih Forever 21. Dulu dia pas ulang tahun dia nggak punya Forever 21. Oh, Jadi dengan iya. pertanyaan ini artinya, Gue lupa. bentar, karena gue cerdas lu nggak usah jelasin ke gue ya. Gue tahu pasti pertanyaannya masalah di kapan nikah, bener nggak sih? Pertanyaan yang paling menyebalkan. Udah capek-capek lo puasa 30 hari nggak ketemu keluarga, ditanya itu. Bukan ditanya gimana puasanya 30 hari, malah ditanyanya kapan kawin. Iya, jadi abis lu sungkeman, mohon maaf lagi dibatin gini udah dengan hati lu yang bersih, tiba-tiba langsung digondokin lagi, hati lu langsung hitam lagi ya sih. Iya, kayak katanya suci, kembali suci. Tapi dalam waktu cuma nggak sampai 24 jam, hitam kembali. Gimana tuh? Aduh, tapi apa ya? Kalau gue sih bersyukurnya di keluarga gue nggak kayak gitu. Kayak nyokap gue lebih kayak chill lah. Emang gue juga kan masih Forever 21, jadi kan nyokap gue nggak pernah yang gimana. Cuma, nah masalah nikah nggak nikah ini nih. Tadi kan lu bahas itu kan awalnya karena kalau misalnya ditanya ke keluarga lu, pasti lu ditanya kapan lu nikah gitu. Nah gue pengen tahu sih sebenarnya perspektif lu tentang pilihan untuk menikah, tidak menikah ataupun belum menikah. Karena jujur gue pernah nih nonton di YouTube-nya Rory Asyari masalah hal ini, tentu dari narasumber yang berbeda kan. Nah gue juga pengen mungkin di channel kita ini kita bahas yang perspektif dari kita berdua. Nah gue pengennya dari lu pertama dulu, karena kan lu udah mau deadline nih. Beda sama gue masih ada lama sih. Kalau ngikutin kebudayaan Indonesia kita mah udah deadline. Oh, yang penting gue belum expire. Belum lah, laki-laki expirednya lebih lama lah. Oke, nah menurut lo gitu masalah nikah belum nikah sama nggak nikah sama sekali itu gimana sih? Dan elaborasiin sama pilihan itu lo gitu. Oke, kalau menurut gue ya, masalah pilihan menikah dan tidak menikah atau belum menikah itu adalah pilihan pribadi masing-masing ya. Jadi nggak bisa lo bilang orang itu semua harus menikah atau orang nggak harus menikah juga nggak apa-apa, nggak bisa. Karena setiap orang beda-beda. Karena orang tuh dibesarkan dari keluarga yang berbeda-beda, terlalu berdewasa itu menjadi dengan lingkungan yang berbeda gitu, jadi nggak bisa disamakan. Kalau gua pribadi, mungkin lebih kepada belum menikah, karena ya you know lah, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, punya jodohnya masing-masing.
Jadi kita lihat aja seperti apa ke depannya. Lalu gimana lu? Akhirnya gue ditembak juga, ditanya gue ya masalah itu. Kebetulan gue ternyata di keluarga yang istilahnya agak chill ya, terutama untuk orang tua gue sih, kayak nyokap gue kayak pengertian banget. Kalau misalnya mungkin gue nggak tahu sih kalau di pandangan saudara-saudara gue lain ya, mungkin kayak seumur gue kok belum nikah atau gimana, tapi kalau dari nyokap gue sendiri gue nggak didimin untuk kayak nikah ataupun kayak aduh mama lagi ngegendong cucunya siapa gitu kan, nyindir gitu ya. Gitu kebetulan nggak ada sih, karena nyokap gue tuh kayak tahu gitu loh prioritas gue. Jadi sama pemikiran gue juga, jadi kalau misalnya gue pribadi, gue memilih emang untuk belum menikah karena ada beberapa hal. Salah satunya itu untuk saat ini tuh pasti masalah finansial adalah masalah yang salah satu masalah utama dong. Ya bukannya gue tidak bersyukur ya, mungkin secara finansial gue bisa dibilang cukup, tapi gue merasa belum settle. Kayak masih ada beberapa yang menurut gue nih, kalau misalnya gue nikah, gue tuh harus memikirkan banyak hal. Dari mulai awal aja, biaya pernikahan, budget. Katanya sih emang nikah bisa murah ya, cuma kayak gue mikirkan dari budget dulu, nanti gue punya anak, untuk biaya persalinannya seperti apa, dan gue juga gue akan memikirkan kayak pendidikan anak gue kedepannya kayak gimana, karena gue tipikal orang yang sangat terplanning banget. Jadi pada saat gue pikir gue belum bisa, ya gue tidak akan melakukan hal tersebut. Karena lu setuju nggak sih, kita tuh paling enak belajar dari pengalaman orang lain. Betul, karena banyak mungkin ya orang-orang sekitar kita ya yang menikah mungkin lebih muda dari kita, atau mungkin yang seumuran kita tapi sudah menikah dari berapa tahun yang lalu. Itu banyak. Tapi masalahnya apakah pernikahan mereka berjalan dengan baik? Ya maksudnya kita nggak mendoakan baik atau buruk ya, tapi ini kenyataan aja ya. Ada yang ya pada akhirnya menikah hanya sebentar gitu, karena ya itu, karena tidak mempersiapkan pernikahannya dengan baik gitu. Nah, kalau buat gua sih, gua setuju sama lu ya. Maksudnya pernikahan itu bukan main-main, harus benar-benar dipersiapkan semuanya, bukan hanya siap lahir dan batin gitu. Kalau lahir dan batin mungkin dari berpuluh tahun. Gak tau banget lu gitu dari gue, kalau gue kayak nggak, kita itu kesannya gue orang-orang yang immortal, apa di immortal? Cari aja di Google ya immortal. Nah, kayak gitu. Jadi buat gue nggak cukup ya zaman sekarang itu. Mungkin kalau zaman dulu masih mungkin ya, kalau menikah itu hanya karena cukup mental, lalu berjuang bersama atau apa sebutannya. Tapi kalau sekarang kayaknya harus dipersiapkan semuanya tuh benar gitu. Ya, dan satu hal juga sih, meskipun kita udah melakukan planning atau rencanakan ini kayaknya kita nggak akan cerai atau segala macam, ya kita nggak ada yang tahu juga. Kita meskipun udah well prepare, yang namanya pernikahan itu kan istilahnya nggak ada sekolahnya nih, tapi yang ada kita masuk ke pernikahan itu kita belajar atau sekolah kehidupan di situ, ya nggak sih? Nah jadi ya kalau gue sih ya itu tadi, gue misalnya gue tidak bermaksud untuk menjudge yang memang udah menikah, karena itu kan udah jodoh ya. Misalnya mereka menikah tapi kehidupannya mungkin agak kurang bahagia karena ada beberapa tekanan dan segala macam. Nah gue tuh kayak belajar dari mereka gitu loh. Misalnya gini ya, mereka udah punya anak tapi kayak masih tergantung sama orang tuanya misalnya. Sorry, gue bukan merasa apapun itu, atau enggak misalnya dia udah punya anak kayak hal kecil aja tuh nggak bisa mewujudkan keinginan anaknya itu kayak sedih banget gitu loh. Nah makanya gue berkaca dari hal itu, gue harus mikir oke, kalau misalnya gue nikah setidaknya gue harus siap berdasarkan standar gue kayak gitu sih. Setuju. Tapi lo setuju gak sih kalau ada orang bilang kalau nikah itu tuh lebih baik tuh kayak mulai semua itu dari awal bersama pasangan, akhirnya membangun sesuatu dari nol, akhirnya sukses bersama dengan pasangan kita. Itu setuju gak? Gue sejujurnya agak kurang setuju, tapi gue balikin lagi ke kurang setuju gue tuh dengan hal ini. Kenapa sih kita tidak melanjutkan kesuksesan bersama? Contohnya kayak gini, gue udah bahagia nih, calon pasangan gue udah bahagia, kita ketemu di detik sama-sama bahagia, jadi tinggal ya udah kita lanjutkan kebahagiaan itu loh. Jadi kita akan fokus melanjutkan kebahagiaan itu, karena gue yakin maksudnya kalau kita masih dari nol ke dari bawah tuh sebenarnya tuh nggak bisa kita fokus dengan pernikahan kita kan. Dulu kita harus mikirin kayak mungkin keluarga kita masing-masing. Karena kan kalau kita nikah bukan cuma nikah sama pasangan aja, tapi sama family-nya kan.
kayak bener-bener gue tuh pengennya gue udah selesai dengan urusan pribadi gue udah merasa bahagia, begitu pula pasangan gue, ya kita ketemu, ya kita melanjutkan kesuksesan atau kebahagiaan itu. Kalau bisa kayak gitu, kenapa kita nggak jalanin hal itu gitu loh? Kalau menurut lo tadi lo nanya kayak gitu, gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih, karena gue dari awal udah bilang ya, gue tuh menghargai semua keputusan orang gitu. Keputusan seperti lo, ya itu bagus gitu ya. Tapi ada orang yang melakukan keputusan, dia bilang mau mulai dari nol bersama, ya gue juga nggak menolak yang hal seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu, kayak kisah-kisah cinta zaman itu lebih kepada kisah cinta zaman dulu sih ya. Iya, kesannya mereka tuh kayak pacaran mungkin dari muda SMA terlalu kuliah bareng, terus tiba-tiba lulus kuliah langsung kawin aja nggak nikah dulu gitu. Nikah dulu maksud saya, maaf ya. Jadi habis langsung nikah. Nah dari dua itu, dari hasil itu ada dua tipe tuh. Langsung nikah, ada yang benar-benar sesuai keinginan mereka, akhirnya mereka sukses bareng, atau ada juga mereka menyesalinya karena tiba-tiba ya karena masih muda, belum tahu gimana tentang kehidupan, tiba-tiba harus, nah cowok nih ya tepatnya ya, tiba-tiba harus ngurusin anak orang, tiba-tiba apalagi udah punya anak. Sebentar, kayaknya dia sebenarnya pengalaman udah mau nikah ya, tapi kayaknya nggak jadi karena memikirkan hal itu. Ups, gue nggak tahu sih. Oh itu cerita masa lalu. Oke. Nah akhirnya jujur kan. Nah buat mantannya Renaldi atau Aldi atau Ihsan atau apapun itu, itulah alasannya. Jadi mohon maaf lahir batin, mungkin kamu udah bahagia dengan pasangan kamu dan iya, harus bahagia ya, ingat ya, jangan nggak bahagia terus tiba-tiba balik ke gue lagi. Enggak bercanda. Oke, lanjut. Jadi intinya ya gue setuju sih kalau itu. Jadi lo, kalau tadi pertanyaan gue, berarti lo lebih cocok kepada yang memikirkan dari awal ya. Iya, jadi kayak kita benar-benar ketemu deh, benar-benar siap. Karena itu tadi gini deh, kalau misalnya yang udah sama-sama siap aja bisa jadi pisah atau ada apapun di tengah jalan, ya apalagi kalau lu nggak well prepared, ya nggak sih? Setuju. Terus itu secara logika kita ya, tapi kita nggak tahu Tuhan yang ngatur. Oke. Kita sekarang coba ke arah pandangan lo ya, misalnya benar-benar well prepared banget nih. Tapi lo punya ini gak sih, punya patokan atau standar atau titik di mana ngomongin gak sejauh lah, masa umur ada gak sih batasannya? Lo nanti pokoknya umur segini gue harus nikah. Apapun kondisi yang udah gue capai. Jujur ada sih sebenarnya, karena gue mikirin juga kayak misalnya nanti umur gue segini, anak gue terlalu kecil atau terlalu muda juga kan, ujung-ujungnya juga terlalu berat juga buat guanya atau buat dianya nanti. Kayak mungkin gue bakal batasin di umur 35 gue harus nikah. Jadi setidaknya gue umur 5 sebelum gue pensiun, anak gue tuh udah mau kuliah. Jadi mungkin gue bakal push anak gue supaya lebih pintar, jadi dia bisa dapat beasiswa. Jadi kalau misalnya bokapnya nggak begitu kayak amat, setidaknya bisa dia lanjut, atau gue siapin dengan asuransi pendidikan itu. Kayak gitu sih. Jadi gue bukan agen asuransi ya, mohon maaf ya, cuma kayak mungkin bukan misalnya nggak secara asuransi pendidikan atau apapun itu, nggaknya baru karena buat anak lo gitu. Biaya TK aja berarti udah mahal. Calon ini ya, bapak yang bertanggung jawab. Ya. Jadi by the way udah ada calonnya dong berarti ya? Belum ada. Karena masih agak lama gitu, ke umur 35 tuh mungkin gue nanti umur 33 atau 34 gue baru serius. Berarti kalau nggak salah baru masih 15 tahun lagi ya kan, 21. Iya 21. 14 tahun lagi. Iya masih lama. Tapi coy, kalau udah umur asli nggak mau itu kalau. Ya pokoknya gitulah. Sebenarnya gue kayak yang penting sekarang masih open kan ya? Sekarang masih open lah. Masih siapa yang bisa. Kok kita jadi ini ya, jodoh-jodohan ya? Ya emang kan emang flow-nya gitu. Pertama dari ngomongin masalah mudik dilarang, udah gitu ternyata ada kesenangannya nih mudik dilarang, karena kan hal-hal itu. Terus udah gitu ya masalah itu nggak jauh-jauh dari masalah perjodohan lah di sini, apalagi kan gue mah single ya. Kalau dia kan emang ada pasangan ya, tapi kayak tadi mungkin sama pasangannya kayak nanti aja nikahnya gitu. Ya, promosi jodoh. Kan gue nggak pernah pakai aplikasi dating itu, jadi nggak usah lah, kesannya kayak nggak laku banget. Lo nanti nonton kita kayak gitu. Itu pilihan masing-masing, mau pakai aplikasi untuk mencari jodoh atau ketemu langsung, itu bebas. Iya, di IG aja tuh udah kayak lu postingan ada gimana aja udah deket banget kan. Iya.
Ya, sebenarnya jodoh itu dari mana aja ya, mau dari sosial media, ketemu langsung, orang di sekitar kita, kita nggak ada yang tahu. Betul banget. Nah, tapi masalah bukan masalah jodohnya sebenarnya kan ya, masalah persiapan kita untuk berumah tangganya. Nah kalau gitu, lu konklusiin deh dari hasil pembicaraan kita dengan tadi masalah persiapan itu. Oke, kalau misalnya gue mau nyimpulin ya, intinya tuh kalau misalnya dari gue sendiri itu kalau misalnya masalah pernikahannya udah ditekan nih, karena kita tadi ngomongin intinya dari mudik ya. Dari mudik tiba-tiba ntar bakal ditanya sama orang tua, saudara sih yang paling parah tuh. Kalau orang tua sih kadang-kadang ngertiin anaknya ya, saudara tuh. Intinya kalau tetap jadi diri lo sendiri. Kalau lo emang belum siap menikah, ya lo utarakan kenapa lo belum siap menikah. Nah jangan sampai lo akhirnya karena tuntutan keluarga akhirnya lo mau nikah gitu aja, dan akhirnya ngasal nikahnya, yang terserah lah mau dijodohin sama siapa. Tidak seperti kalian inginkan gitu. Kalau menurut gue sih itu sih. Nah kalau menurut gue gimana? Kalau menurut gue masalah pernikahan itu kan artinya kita bakalan untuk long time relationship, right? Pastinya kita nggak mau jadi pasangan yang paling toxic di relationship. Jadi kalau menurut gue apapun pilihan lo untuk menikah, tidak menikah ataupun belum menikah, yang penting lo bertanggung jawab dengan pilihan lo. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke. Jangan sampai nikah cuman numpang bahagia sama orang dan ganti status di KTP. Betul. Oke guys, itu mungkin ya pembicaraan dari kita berdua. Iya. Dari kita YouTuber yang baru, mungkin agak muluk-muluknya tuh nanti ngeganti si cupang ini biar pindah nanti ke mediasi itu. Nanti ya kita kasih lihatin ya. Terus nanti diganti di akun itu kayak play button. Muluk-muluk banget guys. Salah satunya yang bisa ngewujudin keinginan kita tuh kalian juga. Dengan cara apa coba jawab Aldi? Yang pasti jangan lupa kalau yang suka banget video kita di like loh videonya. Dan kalau nggak berkenan ingin tahu updatean kita jangan lupa di komen atau apapun itu. Kalau misalnya kalian apaan sih nih gaje, komen please di sini biar kita jadi improve gitu kan. Siapa tahu cara pembawaan kita kurang menarik atau kurang ada yang kurangnya, kita perbaiki di video-video kita selanjutnya. Dan supaya tetap kalian bisa dapat update dari kita, jangan lupa untuk klik button subscribe dan notifikasinya. Gue Renalisa, panggil aja Aldi. Gue Ren, kita berdua pamit.